Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online di minggu kedua di tahun 2021 ini, The Year of Integrity. Sama-sama kita mau mengajak setiap kita untuk kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Pada hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak, hanya Dia yang layak. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta kamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Raja
Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang melebihi Tuhan mendekat kepadamu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan selain Engkau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Itu hanya Engkau Yesus. Ajar kami Tuhan memasuki tahun 2021 Tuhan, the year of integrity Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan melekat kepadamu Tuhan, untuk kami lebih setia Tuhan kepadamu. Biarlah Kau temukan setiap kami Tuhan berintegritas. Biarlah Kau temukan setiap kami Tuhan berintegritas. Itu yang menjadi harapan kami Tuhan. Karena Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Yesus Tuhan. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all we see. How great is our God? Yes, You are great, oh Lord Jesus. Come on, let's sing. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all we see. How great is our God? See how great is our God. Sing with me. How great is our God? And all we see. How great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. How great is our God? Come on, let's sing. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. How great is our God? How great You are, Lord Jesus. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all we see. How great is our God? Come on, one more time, let's sing. How great is our God? Yes, Lord, sing with me. How great is our God? And all we see. How great, and all we see. How great, and all we see. How great, is our God.
Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun permasalahan di dalam hidup kami Tuhan Yesus, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di sana untuk menolong setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Allah yang begitu mengasihi setiap kami, begitu baik Tuhan. Ini Tuhan kerinduan kami. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me
see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Lagi katakan haleluya, 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 haleluya. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying it in everlasting love. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying it everlasting arms. You never let me go. Truly, ya Tuhan, sungguh Engkau Allah kami Tuhan, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Bahkan Kau rela Tuhan mati bagi setiap kami Tuhan. Itu hanya semua karena kesetiaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu limpah Tuhan dengan kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu mengantar kami sampai di awal tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami percaya di tahun ini kami akan melihat dan mengalami banyak kebaikan Tuhan. Justru di tengah gejolak dunia yang semakin tidak menentu Tuhan. Kami percaya orang-orang benar yang selalu berpegang teguh kepada firman-Mu tidak pernah akan dipermalukan dan tidak pernah akan ditinggalkan jatuh tergeletak Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kami akan tetap tegak berdiri. Kami melihat orang-orang yang lain
Di sebelah kiri kami, di sebelah kanan kami ada ribuan, ada puluhan ribu orang jatuh, tergeletak. Tapi orang yang teguh berpegang pada firman Tuhan, orang-orang benar akan sungguh tetap berdiri dan menontonnya. Itu firman-Mu yang kami pegang dan kami tidak pernah lupakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati firman yang kami terima pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah-rumah. Kami tahu Tuhan, kami dimanapun berada, kami tahu ada roh Allah bersama kami di tempat kami masing-masing. Dan kami tetap meletakkan rasa hormat kami kepada Tuhan. Kami sungguh beribadah dengan sepenuh hati kami bersama-sama keluarga kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Jemaat GBI Kingdom of God, saya percaya kerajaan Allah tetap ditegakkan dalam hidup kita masing-masing. Walaupun dunia semakin kacau. Tahun 2021 saya mau berkata secara jujur Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 bukan tahun yang semakin baik. Kita kurang lebih sudah tahu bayangannya apa yang akan terjadi 2021. Tapi saya berkata, orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang benar yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya, dia tidak pernah akan bisa digoncangkan dengan apapun, ya, karena janji Tuhan itu tidak bisa digeser sedikit pun. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Dan saya tahu orang-orang yang selama ini berpegang teguh kepada firman-Nya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan justru semakin dinyatakan di saat tahun ini semakin hancur. Di saat orang lain hancur, di saat itu Tuhan akan membuat kita terus naik dan terus naik. Dan kemuliaan Tuhan semakin nyata. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar tentang integritas. Ya, maaf saya harus berkata begini, jarang ada gereja yang memberikan khotbah tentang integritas. Saya taruh rasa hormat saya kepada gereja ini karena gereja ini, gereja saudara sepanjang tahun ini akan berbicara tentang dan mengupas habis tentang integritas. Saya cuma ingin sebentar berbicara begini Bapak Ibu Saudara. Dunia dan termasuk gereja hari-hari ini lebih mementingkan bagaimana kita kaya. Bagaimana kita jadi orang sukses. Bagaimana kita mempunyai banyak aset. Dan dunia menantikan orang-orang seperti itu. Dan kalau orang-orang seperti itu di mana-mana akan dihormati. Dan saya juga melihat gejala-gejala di gereja-gereja, orang-orang yang kaya itu lebih diutamakan daripada orang-orang yang maaf, yang sederhana. Ya, saya menerapkan di gereja saya dalam berbagai banyak hal. Orang kaya dengan orang yang tidak kaya itu harus diperlakukan sama rata. Bapak Ibu Saudara, dunia tadi saya berkata bahwa dia hanya mementingkan kesuksesan secara lahiriah. Berapa aset, berapa duit yang kita punya, berapa setinggi apa kedudukan kita, setenar apa nama kita. Ya, tapi maaf, Tuhan tidak mencari orang sukses terlebih dulu. Tuhan tidak melihat siapa yang kaya lebih dulu, tapi Tuhan lebih melihat bagaimana seorang Kristen, anak Tuhan, hidupnya hidup dalam integritas. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak ngerti arti integritas. Karena memang integritas ini kurang dibahas di gereja-gereja. Ya, saya mau kasih tahu sebentar. Integritas itu berasal dari bahasa Inggris yang yakni integrity. Integrity itu artinya menyeluruh, lengkap. Ya, itu artinya. Dan kamus Oxford menghubungkan arti integritas ini dengan kepribadian seseorang. Ya. Jujur, utuh, kepribadiannya utuh,
Dan juga ada yang menghentikan integritas ini, mengartikan integritas ini sebagai moral yang unggul, keunggulan moral. Ya, dan ada yang menyamakan integritas ini sebagai jati diri, karakter seseorang. Itu integritas bicara soal itu semuanya. Kalau dunia tadi saya katakan, orang semakin bernilai ketika dia memiliki kekayaan yang banyak. Dia punya kedudukan yang tinggi. Dia punya pengaruh yang luar biasa. Wow, orang seperti ini pasti dunia membuat nilainya yang begitu tinggi. Makanya tadi saya akan bilang, dunia memberikan hormat kepada orang-orang seperti itu. Karena apa? Kenapa kita bisa menghormati? Karena dia bernilai. Kenapa nilainya tinggi? Punya banyak aset, punya banyak kesuksesan yang luar biasa. Tetapi Tuhan menilai kita bukan dengan kekayaan kita. Coba pikirkan. Tuhan menilai kita bukan karena kita punya rumah berapa, dan rumah kita di daerah mana, kedudukan kita apa. Nah, itu bukan. Tapi Tuhan menilai kita dari kepribadian kita. Ya. Kayak kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa karakter seseorang, moral seseorang itu yang dilihat. Jadi Tuhan menilai orang ini bernilai atau tidak bernilai bukan karena tasnya berapa ratus juta. Ya kan, kalau kita lihat ibu-ibu sosialita di kota besar seperti Surabaya ini kan, wow, kalau saya lihat kemarin waktu Natal tahun baru karena masih masa pandemi itu nggak seramai biasanya. Tapi kalau saya lihat di media sosial, medsos saya itu masih aja juga orang kumpul-kumpul dan pakai baju yang mahal-mahal, makan-makan, merayakan Natal, merayakan tahun baru walaupun tidak sebebas tahun-tahun lalu karena ini masih masa pandemi kan. Tapi saya lihat masih juga terjadi itu. Ya, di hotel-hotel berbintang. Bapak Ibu Saudara tahu ya bahwa banyak orang berpikiran gini, aku bernilai karena tasku berapa harganya. Tas LV itu ada yang ratusan juta, ada sampai 1 miliar, ada sepatu kita yang dipakai itu sepatu itu ada yang berapa ratus juta, sabuk, arloji kita, kacamata kita, dan semua aksesoris yang kita pakai ini bisa bernilai miliaran. Dan dunia mengatakan, wow, kamu bernilai luar biasa. Tapi sekali lagi, Tuhan menilai kita bukan dari itunya. Tapi Tuhan menilai kita dari bagaimana kualitas pribadi kita, kualitas moral kita. Tadi saya bilang integritas itu salah satunya berarti keunggulan moral. Moral yang unggul. Kalau kita seringkali lihat orang kaya tapi moralnya hancur. Orang kaya tapi moralnya rendah. Ya, berarti dia tidak berintegritas. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang 1-2 hal saja dengan integritas, karena ketika integritas kita bicarakan itu berbicara tentang banyak hal. Ya, tapi kita lihat bahwa tidak ada waktu kita untuk berbicara terlalu banyak. Yang saya ingin sampaikan begini dulu. Kalau kita lihat di dunia ini, ada negara-negara yang sudah usianya tua sekali ribuan tahun, di atas 2000 tahun. Contohnya negara India, negara Mesir, ribuan tahun di atas 2000 tahun. Tetapi kita lihat mereka tetap terbelakang, tetap menjadi negara miskin. Kenapa seperti itu? Sedangkan kalau kita lihat ada negara-negara yang usianya masih ratusan tahun, seperti negara Singapura, negara tetangga kita, Kanada, Australia, New Zealand, ya, Jepang, itu belum lebih dari 150 tahun lebih, belum sampai lebih. Padahal kalau kita lihat tadi India, Mesir itu 2000 tahun ke atas usia negara mereka. Tapi mereka tetap miskin. Tetapi kalau saya ingin katakan tadi negara-negara maju, Kanada, Singapura, Australia, New Zealand, Jepang dan sebagainya, itu cuma ratusan tahun tapi mereka menjadi negara maju di dunia ini. Bukan negara miskin.
Kenapa seperti itu? Satu jawabannya, karena negara-negara maju itu dari awal saya membaca, mereka ketika anak kecil itu baru masuk sekolah, 6 tahun lamanya, mereka diajari bagaimana mereka berintegritas. Di mana mereka harus belajar antri, belajar menghargai orang lain, belajar tanggung jawab, belajar jujur. Saudara, berapa tahun? 6 tahun mereka belajar seperti itu. Makanya kalau kita tidak usah heran. Kalau kita lihat di Singapura saja, negara yang paling dekat dengan Indonesia. Kita lihat mereka di sana adalah negara yang teratur. Negara yang tidak usah disuruh, ayo antri-antri, gak ada seperti itu. Contohnya kalau kita di gereja aja, saya di gereja saya sudah buka onsite dalam 1 bulan, 6 Desember kemarin saya sudah buka onsite. Tapi dari 3 kali kebaktian, dari 3 kali ibadah saya cuma buka 1 kali untuk trial dulu, untuk uji coba dulu. Nah, dengan jarak kanan 1 meter, kiri 1 meter, depan 1 meter, belakang 1 meter. Jadi dengan 2 ruangan di gereja saya, itu maksimal kami hanya bisa menampung 125 jemaat saja. Dan jemaat yang lain, mereka tidak bisa ke gereja karena mereka 125 orang tuh harus daftar dulu. Dan ketika mereka daftar dulu, mereka masih dapat tempat duduk, mereka dapat nomor kursi. Yang tidak dapat nomor kursi, mereka ikut live streaming setiap minggu pagi. Ya, masuk di YouTube. Nah, saya karena masa pandemi ini protokol kesehatan kan benar-benar harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu pulang, biasanya kalau pulang kan waktu masa-masa normal, waktu jemaat pulang, saya sebagai gembala dan istri saya sebagai ibu gembala berdiri di depan pintu, salamin jemaat seperti gembala saudara juga saya lihat seperti itu kan. Nah, tapi di masa-masa pandemi ini, mereka kalau pulang setelah doa berkat, amin, mereka tidak boleh pulang bergerombol. Saya harus memberikan, harus mengajar mereka disiplin, pulangnya baris per baris, tidak ada lagi gerombolan. Wow, saya lihat sudah ada yang mengarahkan, tetap orang itu rasanya kepingin duluan. Ya, nggak mau tunggu mereka selesai baru baris per baris berdiri dan jalan keluar, nggak mau. Mereka maunya buru-buru. Saya lihat itu memang gejala yang sudah budaya yang kita orang Indonesia semua seperti itu. Untuk antri itu sulit. Untuk menghargai satu dengan yang lain itu sulit. Semua orang maunya egois, maunya dulu-duluan. Ya kan? Ya. Kita lihat bahwa di negara-negara maju, negara-negara yang sekarang kaya walaupun usianya masih ratusan tahun. Kenapa mereka bisa menjadi negara kaya? Karena masyarakatnya berintegritas. Kenapa bisa berintegritas? Tadi saya bilang. Karena mulai kecil mereka masuk sekolah, 6 tahun mereka belajar antri. Bayangkan, 6 tahun mereka belajar disiplin. 6 tahun mereka belajar tanggung jawab. 6 tahun mereka belajar jujur. Untuk belajar matematika mereka cuma butuh waktu 1 tahun, 2 tahun saja. Itu sebabnya nilai-nilai integritas itu sudah ditanam begitu kuat kepada orang-orang yang di negara-negara maju, sehingga ketika mereka menjadi besar, saya lihat gini kan, kalau kita di Surabaya, ya, lampu-lampu lalu lintas, perempatan jalan. Sekarang motor-motor, mereka merah tapi mereka jalan. Belum hijau, belum kuning mereka jalan. Kalau mereka lihat tidak ada polisi, nggak ada kendaraan lagi, mereka nyelonong masuk semua. Itu tandanya bahwa kita kadang-kadang hidup tidak berintegritas, ya. Dan saya hanya katakan seperti ini, integritas itu bicara soal kepribadian seseorang, bicara soal karakter seseorang. Saya mau katakan begini, ada namanya karisma dan karakter. Karisma itu kalau sebuah produk itu kemasannya bagus. Karakter itu isi produknya, isi di dalamnya. Saya mau katakan begini, kita sebagai orang Kristen harus punya pengertian bahwa yang penting itu bukan kemasannya, yang penting itu isinya,
Sekarang saya coba tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kita membeli di Indomaret misalkan. Nah, ini sebuah air mineral, sebuah merek air mineral, nggak tahu merek apa, kemasannya bagus, botolnya indah sekali. Wow, tapi kita tahu terbukti bahwa isi di dalamnya itu sangat meracuni ginjal kita. Mau beli? Pasti kita nggak mau beli. Kita mau beli air mineral yang sehat, walaupun kemasannya kurang bagus mungkin, ya kan? Jadi saya harus katakan begini, banyak orang berkarisma. Depannya, bungkusannya tuh bagus, kemasannya bagus, wah penampilannya oke, ganteng, cantik, semuanya sempurna. Tapi bagaimana kepribadian di dalamnya? Punya integritas enggak? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin sampaikan begini. Karisma akan membuat kita sampai di titik puncak hidup kita, di puncak karir kita. Tapi karakter itu yang akan menopang saat kita ada di puncak. Jadi orang-orang yang berkarisma dia akan bisa sampai di titik puncak kehidupannya. Klimaks suksesannya. Tapi kalau orang ini tidak punya karakter, tidak punya integritas, maka dari tempat yang teratas dia akan jatuh. Dan itu saya sudah banyak melihat orang seperti itu. Orang yang tidak punya integritas, tidak punya karakternya, moralnya rendah. Dia bisa kaya, tapi akhirnya hancur hidupnya. Nama baiknya hancur, keluarganya hancur. Dan imannya terutama, imannya tidak lagi bisa hidup. Hari ini kita belajar bagaimana kita belajar kita berintegritas. Yang pertama, saudara semuanya, kita lihat bahwa integritas itu berbicara tentang kepribadian, bicara tentang karakter, itu bicara tentang yang pertama adalah kejujuran. Ya, jujur. Jujur itu artinya begini. Kata-kata dengan perbuatan itu sama. Jujur bukan berbicara soal uang saja. Tapi jujur itu bicara soal sikap hati. Kalau ada sikap hati yang jujur, maka tingkah laku kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya, maaf banyak orang di gereja yang belum bisa jujur. Termasuk hamba-hamba Tuhan, maaf. Ya. Termasuk hamba-hamba Tuhan, dia di mimbar ngajar yang bagus, tapi ternyata dia belum melakukan semuanya itu. Dan itu banyak sekali. Tapi hari ini kita tidak melihat hal-hal yang negatif dari seseorang, tapi kita belajar dari firman Tuhan tentang yang pertama kejujuran. Ya, dunia butuh yang orang jujur. Kalau kita nggak usah cari pegawai apa-apa, kita punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Pasti saudara harus nomor satu. Nggak mau cantik dulu, ya kan? Kalau kita, ya maaf ya, terus terang aja kalau kita lihat ada pembantu yang cantik dengan pembantu yang kurang cantik, kita pasti memilih yang kurang cantik, yang cantik, ya kan? Yang bersih, yang sedap dipandang begitu kan, supaya waktu dia kerja tiap hari kadang tamu datang bisa lebih baik lah pandangan orang itu. Tapi lebih dari kita belajar membutuhkan sesuatu yang baik kelihatannya, kita mencari yang orang yang jujur kan. Kalau kita punya pembantu yang pandai, cantik, penampilannya oke, tapi dia tidak jujur, pasti kita akan usir dia keluar. Tuhan cari orang jujur. Nah, mari hari ini kita akan lihat beberapa ayat di dalam kitab Mazmur 32, saudara. Mazmur 32, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Firman Tuhan berkata, hai orang-orang jujur. Di ayat 10 ada istilah orang fasik. Orang fasik itu siapa?
Orang fasik itu orang yang tidak jujur. Dia bisa ngomong tapi tidak bisa berbuat. Ya, ini orang yang tidak jujur. Tuhan mencari orang jujur. Tuhan tidak mencari orang yang hebat di luar. Jujur itu apa? Di dalam dan di luar sama. Tidak ada kemunafikan. Itu jujur. Ya, tidak ada yang disembunyikan. Kita harus menjadi orang yang seperti itu di hadapan Tuhan. Percuma kita melayani Tuhan, percuma kita pinter firman, percuma kita pinter segalanya, kita kaya. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita nggak jujur, kita munafik di hadapan Tuhan. Luar dalam lain. Kata-kata kita dengan sikap kita, tingkah laku kita beda. Tuhan benci orang seperti itu. Ayat 10 saya mau katakan banyak kesakitan diderita orang fasik. Saya bilang orang fasik adalah orang yang tidak jujur. Ya, orang yang tidak jujur. Saya ingat kata-kata tidak jujur. Di masa pandemi beberapa bulan ini, saya pernah mendengar satu kejadian yang luar biasa, berkesan di hati saya. Ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya ini. Dia bekerja selama belasan tahun dan dia menjadi tenaga sales begitu. Dia ada seorang supervisor dan seorang manajer di atasnya. Selama belasan tahun dia sudah bekerja di perusahaan yang sama dan semua orang mengenal bahwa dia adalah orang yang jujur. Pada satu hari manajernya mengajak dia untuk melakukan manipulasi pakai uang perusahaan dengan segala macam trik-triknya sehingga sulit untuk dilacak begitu. Intinya begitu. Lalu manajer ini panggil karyawan ini, ya dia bilang ini, kita sekarang maaf ya, kita sekarang di masa pandemi ini pemasukan kita, gaji kita dipangkas habis-habisan. Dan bonus-bonus penjualan dan sebagainya makin melorot karena memang omset sepi dan penjualan sepi. Jadi intinya penghasilan pemasukan kita ini kan berkurang sekali. Ya. Jadi saudara kalau di masa pandemi ini gaji saudara masih utuh, dapat bonus akhir tahun dan sebagainya masih normal, itu bersyukur kepada Tuhan. Karena banyak orang yang mengalami seperti itu. Lalu manajer ini bilang gini kepada karyawannya, ayo kita melakukan sesuatu manipulasi tapi ini pasti tidak ketahuan. Dan itu akan menguntungkan kita. Hasilnya akan jauh ratusan persen dengan hasil kita sekarang. Tapi yang namanya karyawan ini karyawan yang unggul moralnya. Karyawan yang berintegritas. Dia bilang begini, maaf Pak, saya hidup dengan gaji yang segini aja. Asal saya tidak melakukan manipulasi dan tidak melakukan korupsi. Bapak Ibu Saudara, kata-kata itu menemplak manajer itu. Manajer itu kena templak, ternyata manajer itu responnya dia marah. Dia karena malu ya, sakit hati. Oke kalau begitu, kalau kamu gak mau gak apa-apa. Tapi hatinya dongkol dan dia melakukan sebuah tindakan, dia naik ke owner, dia mulai jelekan karyawan ini. Dia bilang sama owner, Pak, ini Pak, karyawan kita ini biasanya jujur tapi masa-masa pandemi ini karena hasilnya sudah dipangkas dan bonusnya sudah tidak seperti biasa, dia tidak mencapai target terus. Akhirnya dia sekarang melakukan korupsi dan ini. Owner bilang, kalau kamu lihat seperti itu pecat saja, jangan dipekerjakan di sini. Singkat cerita, owner memecat karyawan ini. Karyawan ini kaget. Kenapa? Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa tapi ternyata dipecat. Akhirnya dia keluar dengan sebuah kesedihan. Bayangkan di masa pandemi yang sulit ini, untuk orang cari kerja susah, bahkan dia dapat kerja, dia sudah kerja belasan tahun, dipecat sepihak. Apa dia lakukan? Dan dia berdoa, Tuhan, aku tahu pasti Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, tadi di ayat 10 dikatakan ini, banyak kesakitan diderita orang fasik. Kesakitan itu masalah. Kesakitan itu problem. Diderita oleh orang apa? Fasik. Fasik itu orang apa? Yang tidak jujur.
Kelihatannya orang yang tidak jujur itu wah seger, jaya, semua lancar, makin kaya, kelihatannya gitu. Tapi firman Tuhan ini tidak bisa dipungkiri. Sekali waktu orang yang tidak jujur itu akan alami banyak kesakitan. Singkat cerita, dia berdoa untuk sebuah pekerjaan baru. Dalam waktu 1 bulan, dia mendapatkan satu pekerjaan baru. Saudara mau tahu berapa gaji di pekerjaan yang baru? 10 kali lipat dari pekerjaan yang lama. Bukan masa pandemi, masa pemasukan yang waktu masa-masa normal, itu 10 kali lipat. Dan gak lama dari hari itu, dia tiba-tiba teman-temannya di perusahaan yang lama itu memberi kabar pada dia. Bahwa mereka memberi kabar bahwa manajer yang mengajak dia korupsi, memanipulasi uang perusahaan, dan manajer yang menfitnah dia di depan owner, itu ternyata masuk penjara karena ketahuan semua perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan bilang banyak kesakitan akan diderita oleh orang fasik. Orang yang tidak jujur pada satu hari akan mengalami banyak kesakitan, banyak masalah, dan banyak kegagalan, banyak kehancuran hidup. Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Orang yang percaya kepada Tuhan dalam arti kitab Mazmur ini adalah orang yang jujur. Karena orang yang percaya sama Tuhan kalau dia tidak jujur, dia tidak bisa dikatakan orang percaya. Ayat 11 berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang benar, bersorak-sorailah hai orang jujur. Orang jujur itu bersorak-sorai, bersorak-sorailah kata firman Tuhan. Artinya gini, orang jujur mungkin pada satu hari dia akan mengalami masalah. Ya, dia tidak bisa sekaya orang yang tidak jujur. Tapi firman Tuhan tetap itu tidak pernah digeser, bisa digeser. Orang jujur pada satu hari dia akan bersorak-sorailah. Karena apa? Dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Wow, luar biasa. Saya punya satu kejadian nyata Bapak Ibu Saudara. Di sebuah perusahaan, satu bos besar ini punya aset kekayaan tuh sampai sejumlah miliaran dolar. Nah, ketika dia usia sudah mulai 65 menuju ke angka 70 tahun, dia mulai mikir karena bos ini tidak punya keturunan. Bos ini tidak punya family, keponakan apapun yang bisa dipercaya untuk mengelola semua aset-asetnya perusahaan yang dia sudah bangun selama itu. Pada satu hari sebelum dia mulai sakit-sakitan, dia panggil 4 stafnya. 4 orang ini staf, orang tangan kanan bos. Ya, yang bisa dipercaya selama ini, yang sudah teruji semuanya. Nah, pada satu hari dipanggillah 4 orang. Dipanggil di kantor, bos itu tidak lama-lama ngomong. Bos itu cuman kasih bungkusan-bungkusan kecil, maaf kalau ini misalkan ini tisu, ya, dia taruh 1 biji, 1 benih, ditaruh di tisu itu, lalu tiap orang 4 orang tuh mendapatkan satu saja. Dan bos itu cuma berkata gini, hai karyawan-karyawanku, staf-stafku yang selama ini aku percayai, hari ini aku memberikan kepadamu 1 benih, 1 biji. Kamu tugasnya harus tanam biji ini di satu tempat pot begitu. Dan kamu harus rawat 6 bulan lagi. Kamu harus menyerahkan hasil dari tanaman benih. Dia tidak berkata apa-apa. Cuman dia memberikan tugas itu. Lalu semua orang berpikir dan itu mudah dipahami. Dan akhirnya dia pulang, mereka pulang. Dia bilang ini, 6 bulan lagi dari hari ini kamu harus datang dan membawa pot bunga atau pot yang berisi tumbuhan yang asalnya dari benih. Sudah selesai, mereka pulang. 6 bulan lagi mereka datang. Tapi sebelum 6 bulan, mereka kelihatan
ketemu satu dengan lain di sebuah di kantornya. Lalu mereka menanya, gimana? Oh, hasil tanamanmu gimana? Ada yang bilang, oh sudah lumayan, sudah kelihatan hasilnya gitu kan. Oh iya, tapi yang satu orang dari 4 orang ini dia berkata, kok enggak kelihatan apa-apa ya? Tunasnya aja belum kelihatan, sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia tanya-tanya kepada teman-temannya, dia bilang, oh sudah sekian. Dia yang 1 orang ini, dia belum kelihatan tunasnya sedikit pun. Dia mulai khawatir, mulai sedih bagaimana nanti kalau dia menghadap setelah genap 6 bulan kepada bosnya. Ternyata waktu berjalan terus, 6 bulan kemudian mereka berempat datang dengan membawa pot bunga masing-masing dengan hasil tanaman yang 6 bulan lalu. 3 orang yang lain membawa hasil yang memuaskan, menggembirakan. Wah, ada tanaman yang sudah tumbuh agak gede. Ketika 1 orang dari 4 itu dia bawa pot, tapi tidak ada isinya, tidak ada tunasnya pun, tidak ada, cuma tanah aja, tanah yang ada di pot itu. Bos itu bilang gini, ayo semua taruh di meja depan. Dia dengan hati yang sedih, dengan hati yang khawatir, bagaimana kata bos ini dengan hasil tanaman saya selama 6 bulan ternyata belum menghasilkan apa-apa. Sedangkan 3 teman saya sudah menghasilkan. Ketika semua ditaruh, dia dengan malu-malu, dia letakkan juga pot bunga di atas meja depan bos, dan dia duduk kembali. Ternyata bos ini tidak lama-lama. Bos ini cuma bilang begini, ternyata dari 4 orang yang saya percayai selama ini, saya cuma percaya kepada kamu 1 orang. Ternyata 1 orang itu yang hasil potnya ini nggak ada. Nggak ada hasilnya pot ini. Yang cuma tanah saja, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia juga heran ini. 3 orang juga heran. Kenapa? Yang nggak ada hasilnya justru dipercayai. Dan dia bilang nih, kamu satu-satunya orang yang akan kupercayai mengelola semua aset-asetku yang miliaran dolar rupiah. Dia bilang begitu. Nah, saudara, akhirnya terjadi apa? Bos cuma bilang ini, saya sangat menyayangkan kalian bertiga. Ternyata kalian bertiga ini orang yang tidak jujur, yang tidak layak saya kasih kepercayaan yang lebih besar. Apalagi mengelola aset-aset yang sekian banyak, nilainya sekian tinggi. Dan bos ini buka rahasia. Dia bilang ini, ketika 6 bulan lalu saya kasih biji benih ini kepada kalian, biji benih ini sudah saya masak di air panas. Jadi artinya biji benih ini sudah mati. Gak mungkin bisa tumbuh. Dan kalau kamu 3 orang bisa tumbuh, itu berarti engkau sedang mengganti biji dengan benih itu dengan benih yang lain. Dan itu sesuatu yang tidak layak di hadapan saya. Karena kamu adalah orang-orang yang tidak jujur. Dan saya sangat menghargai kau, karyawanku, stafku, kau jujur. Dan yang kau tanam itu benih, itu memang benih yang dari aku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah berkatakan, orang jujur itu akan dikelilingi oleh kasih setia. Orang jujur itu akan hidup. Kita mungkin gak usah pinter. Tapi ketika kita jujur, itu sangat modal yang sangat menjamin kelangsungan hidup kita di dunia ini. Dunia boleh bergejolak apapun, tapi orang jujur tetap dicari di mana-mana. Saudara, jadi orang Kristen, engkau juga harus jujur dengan uang Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara selama ini bilang ini, aku orang jujur. Aku gak pernah rampas uang orang. Aku gak pernah pakai uang orang tanpa kembali. Saudara, mungkin kalau kita lihat ya, di dunia yang semakin susah ini, banyak orang yang dipercayai, mau saya pinjam uang Pak, ya 1 minggu lagi saya bayar, 1 bulan lagi saya bayar. Dikasih 1 bulan lagi dia hilang, tidak kasih kembali uang. Ini orang yang tidak bermoral di hadapan Tuhan. Ya, ingat ini. Tetapi misalkan Bapak Ibu semua tidak pernah melakukan itu, tetapi apakah engkau mengembalikan milik Tuhan? Ini sebuah kejujuran yang mutlak, tidak bisa ditawar. Kalau saya ngomong gini, di YouTube ada ribuan pendeta
ada ribuan, ratusan ribu pengajaran-pengajaran yang kita bisa ikuti. Mungkin kalau kalian mendapatkan satu pengajaran ini, enggak usah bayar milik Tuhan. Milik Tuhan enggak perlu dikembalikan. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang mengajar seperti itu. Kasih orang tuamu dulu. Kasih tetanggamu dulu. Kasih kepada orang-orang yang susah dulu. Terakhir baru kasih kepada Tuhan. Bayar kepada Tuhan. Wow, itu pengajaran yang sungguh menyesatkan bagi saya. Saya tutup dengan sebuah kisah pengalaman anak saya. Saya punya 3 orang anak. Anak saya sudah besar-besar. Dan tahun ini salah satu akan menikah. Anak-anak saya sudah bekerja semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu anak saya yang kedua, itu mereka sebetulnya sudah mulai kecil mendengar pengajaran dari orang tuanya, mulai lahir pengajaran dari gereja ini sudah kuat ya. Tetapi saya mau katakan begini, ternyata pengajaran sesat itu lebih cepat untuk mengubah keyakinan seseorang, termasuk anak saya. Anak saya ini baru belajar kerja dan ya, memang pekerjaannya oke, bagus ya. Jadi dia hasil pertama ketika dia mendapatkan hasil itu, dia langsung bawa uang 1 bungkus besar begini ya, ratusan ribu, bukan 2 ribuan, bukan uang pecahan ratusan ribu, dia bungkus gede gini, dia kasih ke saya pada satu malam. Dia dari bank dan saya lagi di kamar tiduran, langsung dia datang ke kamar saya, "Pak, ini buat papa," jeblok. Saya kaget, apa ini? Ternyata itu uang yang banyak, jutaan banyak jumlahnya. Lalu saya cuma tanya gini, "Keuntunganmu berapa?" Saya nggak tanya, saya belum lihat jumlahnya di berapa itu uang yang diberikan ke saya. Dia bilang gini, "Jumlahnya sekian. Harusnya kamu bilang," saya bilang begini, "kamu jangan lupa bayar persepuluhan untuk Tuhan." "Oh, enggak usah kan. Itu pendeta itu bilang, enggak usah persepuluhan untuk Tuhan dulu. Kasih ke orang tua dulu." "Oh, saya enggak mau. Kamu lebih baik bayar ke Tuhan dulu sesuai dengan aturan firman 10% bayar ke Tuhan." Saya enggak mau terima. Bapak Ibu Saudara, walaupun uang itu dalam jumlah besar, saya tetap mendidik anak-anak saya untuk tetap jujur di hadapan Tuhan. Dan saya lihat, saya mengalami sendiri. Bukan saya melihat orang lain, tapi saya mengalami sendiri. Ketika saya mulai dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan, saya dikasih pengajaran yang kuat banget untuk mulai kecil. Saya dikasih 100 rupiah, saya harus ambil 10 rupiah, masukkan di celengan, dan itu akhirnya kalau sudah banyak dipersembahkan kepada Tuhan di gereja. Itu saya mulai lakukan mulai kecil, di bawah 5 tahun saya sudah melakukan. Dan saya melakukan itu dengan setia dan tekun. Hasilnya saya sekarang mengalami hasilnya. Ya saudara, apa yang Tuhan beri untuk saya itu ribuan kali lipat. Karena apa? Karena saya setia memberikan dengan rasa jujur kepada Tuhan. Uang itu saya tidak pernah ambil sesuai dengan kemauan saya. Saya selalu bayar kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan jumlah yang tepat dengan keuntungan, dengan hasil yang Tuhan berikan untuk saya. Dan saya mengalami sendiri, saya tidak pernah berkekurangan apa-apa. Tuhan pelihara saya. Justru di tahun 2020 yang lalu, ya saudara semua tahu, gereja semua tutup. Saya terus terang, saya selama berapa tahun terakhir ini, Tuhan bawa saya berkeliling pelayanan kemana-mana sampai ke luar negeri. Dan hasilnya pelayanan itu, maaf Bapak Ibu Saudara, itu puluhan juta setiap bulan. Pelayanan di luar, bukan di gereja. Kalau di gereja ada sendiri, tapi itu yang di luar itu puluhan juta. Tapi ketika Maret, April, stop semua masa pandemi, gereja tutup, persekutuan doa semua tutup. Saya cuman tidak khawatir sedikit pun. Saya cuman tahu gini, Tuhan yang akan memelihara hidup saya.
Dan ternyata luar biasa. Tuhan memelihara hidup saya itu jauh lebih yang saya bisa pikirkan di masa-masa pandemi. Di masa-masa saya tidak pelayanan, off semua. Ya, itu Tuhan pelihara dan limpahkan melalui apapun yang saya tidak bisa mikir. Itu hasil dari orang jujur. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang berintegritas, kalau saudara mau dikatakan, aku orang yang berintegritas, aku orang Kristen yang berintegritas, tunjukkan kejujuranmu. Di hadapan Tuhan, di hadapan gembalamu. Tunjukkan itu. Nggak main-main. Mulut sama kata-kata sama perbuatan sama. Mulut ngomong sesuai dengan apa yang ada. Tidak ada yang rekayasa-rekayasa. Itu semua adalah ketidakjujuran. Dan ingat, orang yang tidak jujur adalah orang fasik. Akan mengalami apa? Kesakitan, kata firman Tuhan. Saya percaya, tidak ada jemaat Kingdom of God di sini yang ingin mengalami kesakitan. Justru ingin mengalami di masa tahun sulit ini yang mengalami hal-hal yang istimewa dari Tuhan, diperlakukan yang istimewa oleh Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Sebab itu sekali lagi, punyailah moral yang unggul. Moral yang unggul bicara banyak, tapi hari ini saya cuma bicara satu hal. Kejujuran di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan sesamamu, di hadapan orang tuamu semuanya. Karena firman Tuhan berkata, kau jujur di hadapanku tapi kau tidak jujur di hadapan manusia, suka pinjam uang tidak dikembalikan, suka ambil barangnya orang dan sebagainya, mulutnya tidak sama, janjinya tidak ditepati, di hadapan Tuhan dia adalah orang fasik. Dan orang fasik adalah orang yang alami kesakitan demi kesakitan, kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini memberikan sebuah pengertian. Salah satu bentuk dari integritas adalah kejujuran. Dan kami rindu Tuhan, firman-Mu terus mengajar kami untuk kami menjadi orang yang jujur. Mulut kami dengan sikap kami, tingkah laku kami sama. Apa yang kami katakan itu yang sesuai dengan apa yang terjadi. Bukan rekayasa, bukan apapun. Di hadapan Engkau kami transparan Tuhan. Kami tidak menjadi munafik, tapi kami adalah orang yang jujur dan tulus hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya roh Allah menerangi hati kami semuanya. Sehingga firman Tuhan pagi ini bukan membuat kami sedih, bukan membuat kami marah, bukan membuat kami salah jalan, tapi justru membuat jalan kami adalah menjadi jalan yang benar. Jalan di dalam jalan orang benar. Ada hal-hal yang luar biasa, dikelilingi oleh kasih setiamu. Terima kasih, berkati jemaat Kingdom of God di masa-masa tahun sulit ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati semua jemaat di tempat ini dengan berkat yang sungguh tidak terpikirkan oleh akal budi kami. Karena surga yang melimpahkan itu hasil dari kejujuran kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran dan siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.